Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan salawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kami ingin mengingatkan kembali tentang satu hal yang apabila kita kerjakan secara rutin, maka insya Allah apapun yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apakah hal tersebut? Hal itu adalah sholat tahajud. Seperti yang kita ketahui, sholat tahajud adalah sebaik-baiknya sholat sunnah setelah sholat fardu. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 79, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Muharram, dan sebaik-baiknya sholat setelah sholat wajib adalah sholat lail." Hadis riwayat Muslim. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, jika kita mau berpikir, maka betapa istimewanya sholat tahajud ini apabila kita mampu menjalankannya dengan rutin. Namun kenyataannya, banyak di antara kita yang belum menyadari dan masih malas untuk mengerjakannya. Sehingga semoga dengan pembahasan kali ini kita semua mulai berniat untuk mencoba mengerjakan sholat tahajud. Meskipun di awal akan terasa cukup berat, namun kalau kita sudah terbiasa dan merasakan manfaat dari mengerjakan sholat tahajud, insya Allah yang sebelumnya terasa malas dan berat, maka akan hilang seiring berjalannya waktu. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, ada beberapa waktu yang tepat untuk mengerjakan sholat tahajud. Waktu yang utama untuk mengerjakan sholat tahajud adalah pada sebagian malam, yang berarti setelah jam 12 malam sampai menjelang subuh, dengan didahului tidur terlebih dahulu. Jadi kenapa harus dilakukan setelah tidur? Hal ini karena arti dari tahajud adalah terbangun di malam hari. Jadi apabila kita hendak menjalankan sholat tahajud, maka paling tidak harus didahului dengan tidur terlebih dahulu, meskipun hanya sebentar. Apabila kita mampu mengerjakan sholat tahajud dengan rutin, insya Allah 7 keutamaan berikut ini akan bisa kita dapatkan. Lantas apakah 7 keutamaan tersebut? Berikut ini keutamaan sholat tahajud yang tersebut di dalam Al-Quran. Yang pertama, termasuk dalam golongan orang beriman. Orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang taat kepadanya.
Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 hingga ayat 64, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka." Yang kedua, mendapat kedudukan terpuji di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kedudukan terpuji bagi orang yang sering mendirikan sholat tahajud. Kedudukan terpuji ini meliputi kehidupan di dunia dan juga akhirat, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79, "Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." Yang ketiga, memperoleh kebaikan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menjaga sholat malam adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Mereka akan memperoleh kebaikan, rahmat, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 15 hingga ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Lalu yang keempat, mendapat pahala yang berlimpah. Orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud adalah orang-orang soleh yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 113 hingga 115, "Mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu pada malam hari. Sedang mereka juga bersujud atau sembahyang. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi atau menerima pahalanya. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa." Lalu keutamaan yang kelima, mempertebal iman. Sholat tahajud melatih kekhusyukan dan hikmat dalam beribadah, sehingga akan mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk sembahyang pada malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan bacaan pada waktu itu lebih berkesan." Quran surat Al-Muzammil ayat 1 hingga ayat 6. Kemudian yang keenam adalah sebagai cara untuk memohon ampunan. Sholat tahajud merupakan sarana yang tepat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunan kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri atau sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu.
maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Muzammil ayat yang ke-20. Kemudian keutamaan yang ketujuh adalah melatih kesabaran. Sholat tahajud juga memiliki keutamaan untuk melatih kesabaran. Hal itu diisyaratkan dalam firman Allah dengan menyebut perintah untuk melaksanakan sholat malam setelah perintah untuk bersabar. Dalam Quran Surat At-Tur ayat 48, dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, demikian beberapa keutamaan dari sholat tahajud yang dijalankan umat muslim. Setiap ibadah tentu memiliki balasan kebaikan di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.